wassalatu wassalamu nasta'inu ala umuri dunia wa din wa alihi washabihi ajmain ba'du. Alhamdulillah, kita bisa kembali lanjutkan kajian kita telah mafahim siasi, masih membahas tentang konstelasi adidaya di kawasan Timur Tengah. Malam ini kita lanjutkan kajian kita di 2 pekan sebelumnya terkait dengan situasi politik di tahun 50-an di Suriah, termasuk juga apa yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Inggris di sana ya, ada persaingan dan percobaan untuk mengambil alihan kekuasaan seperti itu. Mungkin share screen dah kelihatan. Alhamdulillah. Nah, jadi di saat itu ya di situasi ya, politik di tahun 50-an itu di Amerika Serikat ya, itu muncul pemimpin baru, Eisenhower ya, dia menjadi presiden terpilih tahun 52 dan mulai berkuasa tahun 53 ya, dengan kemenangan yang sangat besar ya. Electoral vote-nya sampai ke 83%, walaupun popular vote-nya 55% ya. Dia dari Partai Republik ya. Memang di Amerika ini kan agak unik ya. Dulu kita sudah bahas tentang Amerika. Mereka tidak seperti Indonesia yang pakai popular vote ya. Jadi dihitung jumlah suara, tetapi juga di Amerika itu dihitung dari negara-negara bagian. Mereka dialokasikan berapa electoral vote ya. Nah, nanti yang dominan di situ dia the winner take all ya. Dia pemenangnya gitu. Kayak misalkan di Texas ada 24 kursi. Nanti kalau misalkan di situ dia menang, maka 24-nya itu milik pemenang gitu ya. Yang kalah 0 gitu. Makanya kemudian kenapa kok electoral vote-nya lebih tinggi dibanding popular vote. Nah, ini dulu sudah kita singgung ya terkait dengan sistem demokrasi atau sistem pemilihan di Amerika Serikat. Dan kemenangan dari Eisenhower ini menjadikan persaingan ya di kancah global antara Amerika Serikat dengan Inggris itu semakin meruncing ya. Kita tahu Inggris itu kan masih dipimpin oleh Winston Churchill ya sejak Perang Dunia Kedua. Sedangkan Eisenhower itu juga salah satu veteran perang ya di Perang Dunia Kedua. Dan tentu energi Churchill itu memang sudah mulai melemah ya dalam kancah global, terutama ada beberapa case yang oleh Inggris tidak bisa betul-betul dipertahankan. Yang menonjol itu adalah case tentang Asia Selatan ya, tentang India. Sehingga India akhirnya harus dilepas oleh Inggris dan terjadilah tragedi ya di anak benua Asia itu, konflik yang meruncing antara Hindu dan Muslim ya, sehingga kemudian terjadi eksodus besar-besaran umat Islam ke arah barat dan timur yang akhirnya kemudian memunculkan negara Pakistan dan Bangladesh. Nah, yang Hindu itu kemudian ada di anak benua ya. Dan ini adalah sisa dari pengaturan kolonial Inggris ya yang mendapatkan kritik secara internasional. Itu satu hal ya. Sisi lain di kawasan Timur Tengah, Inggris juga mulai kewalahan untuk bisa menjaga ya kawasan ini sebagai kawasan dari pengaruhnya. Dan Amerika yang saat itu mulai emerging, menang di Perang Dunia Kedua bersama Inggris dan Prancis, juga Uni Soviet.
melemahnya Inggris dan Prancis itu menjadikan Amerika mulai melakukan langkah-langkah takeover ya, di berbagai kawasan. Nah, kita sudah singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan Istanbul Conference ya, bagaimana diplomat Amerika itu memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah gitu ya. Dan Eisenhower ini menjadi orang yang pertama yang kemudian dia apa namanya secara lugas ya untuk kemudian melakukan langkah-langkah politik di kawasan Timur Tengah ya. Ini ada sebuah buku yang menurut saya menarik ya, More Than Doctrine, The Eisenhower Era in Middle East ya, untuk menggambarkan bagaimana langkah-langkah Eisenhower di kawasan Timur Tengah ya. Jadi kenapa disebut More Than Doctrine ya, tidak hanya sekedar doktrin tapi memang langkah-langkah politik yang lugas ya kalau bahasa positifnya ya. Sempat kita spill di pertemuan sebelumnya misalkan bagaimana Amerika melakukan langkah-langkah kudeta secara langsung. Jadi pengambil alihan kekuasaan itu dengan mencari agen-agen yang bisa dia gunakan untuk melakukan kudeta politik di kawasan Timur Tengah. Dan case yang menarik ya yang akan di kitab ini adalah case di Suriah ya. Termasuk nanti kalau kita mau kaitkan dengan Suriah yang terbaru ya kemarin, ini juga apa namanya ada yang hal yang bisa kita analisis ke arah sana. Termasuk juga bagaimana Amerika mengambil alih Mesir ya. Kita sudah singgung walaupun nanti kita akan coba berdalam lagi ya di pertemuan berikutnya terkait dengan pengambil alihan Mesir dari Inggris ya. Nah, siapa yang digunakan oleh Amerika Serikat di Suriah itu adalah Adib Shakli ya, seperti itu. Dan langkah Amerika di Suriah ini tidak hanya sekedar Suriah dan Mesir ya. Ini merupakan langkah secara keseluruhan di kawasan Middle East, kawasan Timur Tengah. Sehingga Amerika berkeinginan bahwa Timur Tengah itu yang awalnya dikuasai oleh Inggris kemudian berpindah ke Amerika Serikat. Sehingga apa yang dilakukan Amerika itu tidak hanya di Mesir, tidak hanya di Suriah, tetapi juga di berbagai kawasan, di berbagai negara di kawasan Yordan, Irak, Saudi, Yaman ya. Nanti di akhir pembahasan tentang Timur Tengah ini masih mungkin 2 pertemuan lagi ya. Itu juga kita coba lihat masing-masing negaranya itu seperti apa. Dan kenapa Mesir dan Suriah ini diangkat lebih awal? Karena memang nanti pergeseran di negara-negara lain ya di kitab ini dianalisis itu bermuaranya di Suriah. Nah, ini yang menurut saya juga analisa yang menarik di kitab. Jadi apa yang terjadi di Yaman misalkan ya, Yaman ini kan belum selesai persaingan Inggris dan Prancis ini masih terjadi sampai sekarang. Kemudian juga Saudi itu kan mungkin bisa dianggap Amerika sekarang punya punya dominasi di sana setelah berkuasanya Raja Salman ya. Kemudian dia menyiapkan MBS ya. Tapi sebelumnya itu masih juga Inggris. Jadi memang belakangan gitu ya. Jadi yang memang Amerika bidik awal itu di daerah nanti yang kemudian disebut sebagai Fertile Crescent ya, di daerah bulan sabit subur gitu ya. Kenapa itu yang dibidik awal? Karena sudah menanamkan negara atau institusi Zionis Yahudi ya, Israel. Itu kemudian dari situlah kalau kita bicara nuktoh tilaknya ya, titik tolak urusan di kawasan Timur Tengah itu di situ dulu gitu. Di Palestina kemudian juga bergeser ke sisi barat dan sisi timur ya kan, ke barat itu ke Mesir, sisi timur ke
Syam. Ya. Syam itu nanti meliputi Suriah, Yordan, Irak, ya itu yang kemudian disebut sebagai Fertile Crescent. Baru nanti ke ke negara-negara berikutnya. Makanya kalau kita bicara Timur Tengah, dulu juga kita sudah singgung di awal, Timur Tengah itu kan ada empat sub teritori ya, sub kawasan. Ada Afrika Utara, ada kemudian tadi Fertile Crescent ya, bulan sabit subur, kemudian juga ada tepi barat dan timur Laut Merah gitu ya. Dan apa namanya? uh, dan Teluk ya, Teluk gitu. Nah, itu kalau kita bicara sub sub kawasannya di Timur Tengah gitu ya. Tapi inti atau the core of Middle East ya, inti dari Timur Tengah itu adalah Syam atau apa namanya, Fertile Crescent atau Levant ya, bahasa lainnya. Makanya itu yang kemudian selalu menjadi titik uh, titik pusara konflik di kawasan itu di sana gitu ya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Jadi apa yang terjadi di Suriah itu menjadi perantara masalah lain, berpengaruh kepada negara-negara Arab. Nah, ini gambaran peta supaya tergambar ya, walaupun mungkin sering diulang ya, tapi ya penguasaan peta itu juga penting ya. Nah, jadi sebelum Amerika masuk, negara-negara yang berwarna merah kemerahan itu adalah yang berada di bawah pengaruh Inggris ya. Mesir ke arah barat ke Sudan, ke barat ke selatan ya, ke bawah Sudan, kemudian seluruh pesisir mulai dari Yaman, Oman, Bahrain ya sampai ke Kuwait itu adalah sudah di bawah protektoratnya Inggris. Pasca kalah Perang Dunia I, Turki, kemudian juga wilayah Syam itu dibagi dua kan, berdasarkan perjanjian Sykes-Picot. Wilayah Suriah itu di bawah pengaruh Prancis ya, sama Lebanon. Nah, ke arah bawah Yordan, Irak itu di bawah pengaruh Inggris. Nah, di sini disebut bahwa Hijaz ya, Arab Saudi itu dianggap independen kalau di dalam literatur internasional. Tapi sebenarnya itu di bawah pengaruh Inggris juga, karena kita tahu bahwa apa namanya, pemberontakan Raja Saud bersama kaum Wahabi melawan Turki Utsmani itu kan disupport oleh Inggris ya, oleh agen yang sangat terkenal ya, Lawrence of Arabia ya, itu ada filmnya. Oke. Nah, itu kurang lebih pemetaan. Nah, ini tadi perjanjian Sykes-Picot memetakan wilayah Turki Utsmani pasca Perang Dunia I. Wilayah A itu wilayah di bawah kekuasaannya Prancis, ya. Wilayah B itu di bawah pengaruhnya Inggris ke arah selatan. Rencana wilayah Palestina itu kan diinternasionalisasi gitu ya. Tapi ya faktanya itu sebenarnya di bawah mandat Inggris. Ya. Nah, Rusia juga sebenarnya ada pengaruh ya di wilayah Kaukasus, Armenia, karena memang itu dulu secara historis itu di bawah pengaruh dari Rusia ya, selalu menjadi tempat pertarungan antara Turki Utsmani dengan kerajaan Rusia di masa lampau. Pasca Perang Dunia I, walaupun Uni Soviet itu kan tidak Rusia itu tidak terlibat langsung ya, tapi ya dia apa namanya, mendapatkan ini konsesi seperti itu. Nah, balik lagi ke Suriah. Jadi Suriah itu menjadi titik tolak munculnya berbagai revolusi di Timur Tengah ya. Makanya kalau kita baca di kitab ini pembahasan Timur Tengah itu kok Suriah gitu ya. Mungkin dalam benak kaum muslimin itu apa sih nilai pentingnya gitu ya.
apalagi kalau Muslim kita di Indonesia, wah kayaknya kalau Timur Tengah itu yang familiar di benak kita itu kan Arab Saudi, ya, Mesir gitu ya, karena emang tujuannya kok ini malah Suriah, karena emang tadi sudah saya sampaikan di awal, Suriah itu adalah wilayah core ya, wilayah nah, apa yang dilakukan ya persaingan Inggris dan Amerika di Suriah salah satunya adalah bagaimana ketika mendapati penempatan dari yang kemudian itu dianggap sebagai anteknya Amerika Serikat yang membawa pengaruh Amerika ke Suriah itu kemudian berusaha digulingkan ya oleh Inggris gitu. Dan Inggris kemudian apa namanya berusaha menanamkan lagi pengaruhnya gitu ya di Suriah gitu. Di bawah muncul ya. Sudah ada slide. Udah, Ustaz. Nah, ini timeline siapa yang berkuasa di Suriah ya. Jadi ini dari tahun 22 ya. Pasca apa namanya? Suriah itu dilepas atau apa pasca perjanjian Lausanne ya yang Turki diminta untuk melepaskan wilayah-wilayah di luar Turki. Memang di sini sebutnya yang kuning itu independen. Ya, ini nanti kita harus baca. Nanti silakan tuh ada apa namanya ada alamat ini ya, alamat webnya untuk bisa dibaca lebih dalam tentang apa namanya pergiliran siapa yang pernah berkuasa di Suriah. Nah tadi apa yang kita bicarakan tuh di tengah sini ya ada Husni Al-Zain di tahun 50-an posisi pembahasan kita itu di tahun 50-an sampai tahun 60-an. Di situ ada pertarungan antara Inggris dan Amerika Serikat. Karena sebelum-sebelumnya itu yang dominan adalah Inggris. Tinggal nanti siapa yang kemudian berkuasanya. Dan ini belum update ya. Di ujungnya masih Bashar Assad. Harusnya kan ujungnya sudah ganti oleh Ahmad Syahara dari HTS 2020 soalnya. Oke. Nah ini Husni Zain yang kemudian dia naik ya melalui kudeta militer tahun 49 dan ya kemudian dijatuhkan juga oleh kudeta militer. Jadi ini memang persaingan antara militer mana yang di bawah pengaruh Inggris, mana yang di bawah oleh pengaruh Amerika Serikat. Dan Zaim ini kemudian dihukum mati. Ini bendera ini yang sekarang kembali muncul di Suriah, hijau, putih, hitam. Ini adalah bendera yang disusun pasca perjanjian Sykes-Picot ya. Ketika Suriah itu berada di bawah mandatnya Prancis gitu. Ini melambangkan tiga komponen utama yang ada di masyarakat Suriah. Kaum Sunni hijau itu kan kalau secara historis itu dinisbatkan kepada kekhilafan Abbasiyah ya, di masa lampau kaum Sunni. Walaupun sekarang Arab Saudi juga pakai hijau ya. Kemudian
kemudian warna putih dan warna hitam. Hitam putih itu memang bendera Islam sejak masa lampau, sejak masa Rasulullah. Makanya memang di Arab itu ya 4 warna itu yang menjadi simbol historik. Hijau itu Abbasiyah, merah itu Umayyah, ya, hitam putih itu ya bendera Rasulullah. Gitu. Walaupun kadang merah itu juga ke Ottoman ya, kalau kemudian dikaitkan dengan bulan bintang. Gitu. Oke. Nah, Inggris punya gagasan lain ya untuk kemudian mengaburkan eh, peta konflik yang ada di Suriah dengan apa yang dia sebut sebagai atau di kitab ini disebutnya Hilal al-Khosib. Ya. Hilal al-Khosib itu fertile crescent atau bulan sabit subur. Ya. Jadi itu bukan nama negara, itu nama kawasan. Nah ini yang disebut sebagai fertile crescent atau bahasa itu Levant. Jadi memang wilayah Syam ini dikenal sebagai wilayah yang paling subur di kawasan Timur Tengah. Kenapa? Karena ini dilewati oleh sungai-sungai yang menyebabkan daerah tersebut subur. Mulai dari Sungai Yordan, ya, di daerah Yordan, ini perbatasan kalau sekarang perbatasan Yordan dengan institusi Zionis ya, dengan Palestina. Kemudian di sebelah timurnya itu ada 2 sungai besar yang sudah menjadi sungai sungai yang menimbulkan peradaban-peradaban di masa lalu. Ya, kemudian disebut dulu Mesopotamia. Meso itu kan tengah, Potamia itu tengah sungai. Ya. Wilayah di antara 2 sungai, Mesopotamia. Nah, ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai fertile crescent, atau dalam bahasa Arabnya hilal. Hilal itu kan crescent, bulan sabit, khasib, ya, subur. Gitu. Ini wilayahnya. Nah, wilayah ini dalam dalam batas-batas negara modern itu meliputi wilayah Yordan, Lebanon, Syria, dan Irak. Nah, siapa yang didorong oleh Inggris? Itu adalah Nuri As-Said sebenarnya ya. Itu yang berada dari pemerintahan Irak gitu. Tapi kemudian dia berkolaborasi dengan agen-agen Inggris yang ada di Suriah. Gitu. Walaupun sebenarnya gagasan ini muncul dari Inggris, menariknya ya. Nanti gagasan Fertile Crescent ini atau Hilal Al-Khosib ini terrealisir oleh penguasa Suriah yang menjadi agennya Amerika. Gitu, menarik juga. Jadi emang kadang yang itu digunakan oleh pihak lain yang kemudian terrealisasi. Jadi persoalan itu bukan isunya, kadang juga persoalan itu adalah agennya itu siapa. Gitu. Ini yang menurut saya juga menarik. Nah kalau kita lihat dari persebaran wilayah Fertile Crescent ini dari sisi apa namanya latar belakang mazhab lah kalau kita bilang gitu ya. Ini kalangan Sunni, Syiah, kemudian wilayah Kurdi dan wilayah Alawi. Alawi itu sebenarnya Syiah juga ya, seperti itu. Makanya kemudian ini sangat heterogen. Gitu. Dan ini yang menjadikan wilayah ini juga menjadi wilayah yang dinamis ya. Nah sampai kemudian proses dari timeline ini di waktu yang sempit ini ya tahun 50-an sampai tahun 65-an ini silih berganti penguasa. Itu adalah ketika terjadi kudeta militer, kemudian nanti ada pemerintah sementara,
dibuat pemilu, pemilu itu melegitimasi pemerintah berikutnya. Nah, itu polanya itu begitu ya. Ketika kemudian pemerintah itu dianggap melakukan apa kezoliman atau kemudian ada rebellion ya, ada pemberontakan, digulingkan, dibuat pemilu, nanti muncul pemerintahan baru. Tinggal nanti ketika pemerintahan baru itu muncul, masalahnya kan dia permainan politik ya di balik suara. Nah, ini yang cukup panjang ini kan masa Hafiz Asad dan Bashar Asad ini Bapak dan Tapi di antara Hafiz Asad dan Bashar Asad itu kan ada peralihan gitu ya. Itu adalah pemerintahan atau interim gitu, sementara masa peralihan. Gitu. Nah, ini tadi Husni Zaim, kemudian siapa penggantinya. Ini kan cuma satu hari nih. Sami Al-Hinnawi itu satu hari aja. Karena dia masa peralihan. Setelah kemudian Husni Zaim itu digulingkan. Gitu. Kemudian muncul pemerintahan baru, Hashim Al-Abbasi. Nah, dia juga sebenarnya kalau kita lihat ya, gagasan dari sejak digulingkannya Husni Zain, itu gagasan yang muncul itu adalah kalau kita lihat keterangan di bawah ya, itu adalah gagasan tentang Syrian and Iraq Union ya. Jadi dialah Al-Hinawi inilah yang kemudian uh, mengundang ya, para penasehatnya untuk kemudian membicarakan tentang merealisasikan penyatuan Syria dan Irak. Dan itu kemudian didorong untuk bisa direalisasikan walaupun memang dia digulingkan juga. Nah penggantinya Hashim Al-Atasi juga sama. Dia juga berbicara tentang penyatuan Iran dan Iran dan Syria dan sampai kemudian apa yang dilakukan pasca kuasa di bawah pengaruh Inggris itu muncul agen Amerika yang lain yaitu Adib Ash-Shakli. Kalau kita lihat menariknya, Adib Ash-Shakli ini kan awalnya dia yang melakukan kudeta militer. Dia hanya berkuasa satu hari aja. Kemudian dipindahkan kepada pemenang pemilu atau orang yang ditunjuk oleh parlemen, Fauzi Selu. Walaupun Fauzi Selu ini kalau dalam bahasa kitab itu kan dia mendominasi pemerintah secara diam-diam, terus terang-terangan. Gitu. Alias diam-diam itu kalau di sini kan disebutkan bahwa Selu itu Asyik Sakli itulah yang held the real power, yang berkuasa sesungguhnya. Jadi ini boneka saja, gitu ya. Fauzi Selu. Sampai kemudian ya langsung diambil alih oleh Adik Sakli secara langsung ya. Setelah 1 tahun 7 bulan oleh Fauzi Selu. Dan melalui tangan Adib lah kemudian Amerika mulai memberikan pengaruh yang cukup kuat di Suriah ya, sampai kemudian Februari tahun depan yang di situ dilakukan kudeta lagi oleh agen-agen Inggris ya. Dan Inggris mulai masuk lagi ke pemerintahan. Nah, siapa yang menggulingkan? Nah ini Ma'mun al-Kuzbari ya. Nah, dia yang menggulingkan, tapi dia berkuasa 3 hari, dibuat pemilu lagi, dikembalikan ke Hashim Atasi yang sebelumnya Adib ini. Nah, ini kan Hashim Atasi ini agen Inggris gitu. Balik lagi dia berkuasa dan setelah dia kemudian berakhir ya,
kalah di dalam pemilu, muncul Syukri Al-Quwatli. Nah, kita tahu Syukri Al-Quwatli ini adalah uh, agen Inggris lama yang sebelum masuknya Amerika di Suriah. Nah, dia gabung lagi atau ikut dalam proses pemilihan. Kalau di sini sebutnya dalam fair election, dalam pemilu yang fair, dia uh, balik ke Suriah dan dia menang dalam pemilu. Nah, sampai kapan? Ya, sampai kemudian muncul gagasan penyatuan Suriah dan Irak. Siapa yang kemudian digunakan uh, untuk merealisasikan penyatuan Suriah dan Irak itu adalah agen Amerika yang berada dari Mesir. Ya. Nah, makanya kenapa pemerintahan Suriah ini dari Syukri al-Quwatli itu beralih ke Jamal Abdel Nasir. Loh, kok ini kan orang Mesir gitu ya. Karena sejak uh, Februari ya tahun 56 tadi di timeline tadi kan dijelaskan bahwa Suriah ini kemudian ini yang merah ya muncul pemerintahan uh, Uni Emirat Uni Emirat Republik Persatuan Arab ya RPA Republik Persatuan Arab. Jadi uh, gagasan penyatuan uh, Suriah dan Mesir termasuk juga keinginannya dengan Irak ini justru yang lebih awal terrealisir itu adalah penyatuan Mesir dengan Suriah. Gitu. Nah, kalau Mesir dengan Irak itu kan gagasannya dari Inggris. Nah, Amerika menggunakan agennya Jamal Abdel Nasir yang ada di Mesir, yang Jamal Abdel Nasir ini kan dia berkuasa setelah kemudian menggulingkan Raja Faruk ya di Mesir. Raja Faruk ini agennya Inggris juga. Dan ketika Jamal Abdel Nasir ini menjadi presiden di Mesir, dia memang orangnya sangat sangat populer ya dan memunculkan gagasan-gagasan yang diterima oleh masyarakat Mesir bahkan meluas ke seluruh bangsa Arab. Dan menariknya adalah yang dilakukan oleh Jamal Abdel Nasir itu tidak langsung membenturkan dengan Amerika Serikat, tapi dia seolah-olah membawa gagasan-gagasan sosialisme. Dia punya relasi dengan Nikita Khrushchev ya, dari Uni Soviet. Nah, kita tahu Nikita Khrushchev itu di tahun itu ya itu uh, sudah mengalami masa detente antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ada pertemuan Berlin antara Nikita Khrushchev dengan John F. Kennedy. Jadi memang nyambung juga dengan pembahasan kita sebelumnya. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Nasir melakukan relasi dengan Uni Soviet itu dalam kerangka Amerika untuk melemahkan atau menghilangkan kekuasaan-kekuasaan Inggris di Timur Tengah. Nah, kita tahu dulu pembahasan di Detente itu adalah bagaimana kemudian dunia itu diatur berdua lagi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Gitu. Negara-negara superpower lain, ya Inggris, Prancis itu mulai kemudian dilemahkan ya oleh Amerika Serikat dan Soviet. Jadi kelihatannya mereka saling bersaing, Cold War ya perang dingin Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Sebenarnya mereka memang bersaing gitu, tapi untuk mengeliminasi terlalu melebarnya persaingan dengan banyak aktor, maka mereka bersepakat untuk kemudian melemahkan negara-negara pesaing yang lain. Nah, ini memang politik global ini canggih gitu ya. Nggak semudah kita bisa duga analisis. Nah, itulah yang kemudian dimunculkan ya melalui Jamal Abdel Nasir dan dia diterima secara luas oleh masyarakat
Arab, mengadopsi nasionalisme Arab, dan Inggris kemudian Inggris, Mesir kemudian eh, Mesir itu kan apa namanya, dia Afrika Utara, tapi memunculkan bahwa Mesir itu adalah Arab, gitu. Bahkan dicantumkan di dalam dalam konstitusi mereka, agar gagasan Republik Persatuan Arab itu bisa terus meluas, walaupun memang tidak terlalu lama juga ya, hanya 3 tahun 7 bulan Jamal Abdel Nasser itu menjadi presiden dari Mesir dan Suriah, ya, disatukan. Namun Jamal Abdel Nasser hanya bisa berkuasa sampai tahun 61 ketika memang gagal eh, mempertahankan pengaruhnya di Suriah. Walaupun sebenarnya Jamal Abdel Nasser kan masih terus berlanjut ya di Mesir sampai kemudian dia digantikan oleh Anwar Sadat. Nah, ini Jamal Abdel Nasser. Jadi memang dia anti penjajahan Inggris ya, dari awal, sejak sejak pasca Perang Dunia ke-1, dia masuk militer, dan ya disitulah kemudian dia eh, secara karir militernya terus naik, dan eh, akhirnya kemudian dipercaya, bukan percaya, dia tuh menjadi turut serta dalam kudeta ya, dan eh, apa, melanjutkan Jenderal Muhammad Nauk yang bersama-sama dia ya, melakukan kudeta terhadap Raja Fahd. Nah, walaupun tadi Muhammad Naukibnya itu awalnya barengan, ya namanya gitu, tidak ada kawan yang abadi, dan ditangkap ganti karena dianggap masih ada terlalu masih dianggap dekat lah ya dengan masa kerajaan sebelumnya. Oke, nah jadi uh, itulah yang dilakukan ya oleh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah untuk bisa mengeliminir pengaruh Inggris, ya, bahkan menghilangkan pengaruh Inggris di kawasan. Gitu. Walaupun tadi uh, seolah-olah ada persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, tapi Amerika Serikat bisa uh, melakukan langkah-langkah ya agar kemudian apa yang dia lakukan itu sejalan juga dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan ini. Nah ini ya, gambaran ya, Gamal Abdel Nasser itu sedemikian populernya. Eh, Makanya kenapa Abdel Nasser itu mengadopsi dan mempropagandakan sosialisme, padahal dia agennya. Jadi tidak selalu agen itu harus bawa ideologinya. Bisa juga agen itu agen kepentingan, ya. Tidak selalu agen ideologi. Ya kalau agen ideologi ya dia pasti bawa ide, bawa gagasan. Saya mungkin di negeri ini kita bisa identifikasi mana nih agen Amerika secara ideologi. Ya kemana-mana ngomong demokrasi, ngomong HAM gitu ya, pasar bebas, itu berarti agen ideologi. Tapi kalau agen kepentingan mungkin dia ngomongnya sosialisme, tapi dia bawa kepentingan Amerika. Project, mungkin penguasaan militer, mungkin apa, relasi-relasi dalam hidup lain. Memang kita juga harus bisa pandai-pandai untuk mengidentifikasi seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Abdul Nasir.
Nah, ini buku yang sangat terkenal yang dibuat oleh Jamal Abdul Nasir ya, tentang filosofi of the revolution, falsafah asyurah ya, eh, ya filosofi revolusi. Jadi gimana sih? Ya gagasan-gagasan sangat kiri sebenarnya sosialisme. Nah makanya kemudian eh, cara lain yang dilakukan oleh Nasir untuk bisa mengkaburkan bahwa dia adalah agen Amerika, eh, dia mengambil sikap ya untuk menyerang fakta-fakta yang dibuat oleh asing. Fakta Baghdad itu kan inisiasinya Inggris, walaupun di situ ada Amerika di belakang. Nah, dia coba kritik itu, gitu. Seolah-olah dia melawan imperialisme baik Inggris juga Amerika Serikat. Pada itu lip service, gitu ya. Sehingga ini kutipan di kitab ini, eh, tidak ada keraguan bagi bangsa Arab bahwa dia itu adalah pahlawan yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dari, walaupun ya ada kelompok yang mengkritik dia ya. Tapi ya saat itu kelompok ini tidak punya pengaruh sama sekali karena opini umum bahwa Nasir ini memang betul-betul eh, orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Mesir dan bangsa Arab dari pengaruh asing itu punya punya ini punya bukti ya. Misalkan dia menasionalisasi terusan Suez, kelihatan kan? Kemudian juga membuat bendungan Aswan yang memakmurkan rakyat Mesir. Jadi, ada tindakan-tindakan langsung yang menunjukkan bahwa dia itu eh, melakukan perlawanan terhadap imperialisme. Nah, termasuk bagaimana dia memainkan pola hubungannya dengan Nikita Khrushchev ya, temuan antara Nasir dengan Nikita Khrushchev. Jadi seolah-olah ini adalah support dari Uni Soviet, komunisme. Makanya gagasan itu adalah sosialisme Arab. Sosialisme Arab itu kaum mustadafin ya, dekat dengan nilai-nilai keislaman gitu. Jadi ya komunismenya enggak, anti Tuhannya enggak, tapi sosialismenya itu seolah-olah relevan. Gitu. Sehingga jadikan dia kemudian bisa diterima. Nah jadi pasca itu maka agen-agen Inggris ya di kawasan itu menjadi goncang, termasuk agen-agen Inggris di Suriah, di Lebanon itu juga sulit bergerak ya. Dan ini menjadikan kesempatan bagi Amerika Serikat ya, untuk bisa menghilangkan pengaruh Inggris di kawasan ya, dan menanamkan pengaruh Amerika di kawasan untuk menggantikan posisi dari Inggris. Padahal ya dalam perspektif kita ya harus semestinya dua-duanya itu sama. Cuman kan memang realitas politik di lapangan itu tidak tidak mudah. Memang di terakhirlah gitu ya Inggris di kawasan Timur Tengah itu sampai tahun 50-an. Yang sebelumnya Inggris itu punya pengaruh ya, ini di negara-negara yang di blok merah ini, termasuk sebenarnya Arab Saudi ya. Ya semuanya itu pengaruh dari yang nanti kalau ingin dalami bisa baca buku ini, The British Empire in Middle East. Ada Arab Nationalism, di situ ada The United States ya, Amerika Serikat, and post-war. Baik, mungkin itu untuk pertemuan malam ini. Masih menyisakan nanti kita lihat di negara-negara lain ya, di kawasan Timur Tengah. Nanti kayak Suriah kita sebut lagi. Kita lihat nanti bagaimana di bagian-bagian lain ya di Timur Tengah. Walau alam. Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita
telah mendapatkan maklumat ataupun berita, informasi terkait dengan bahasan Timur Tengah ya. Dan ini lebih spesifik dari beberapa negara kawasan tadi yang disampaikan oleh beliau di sekitar wilayah Syam ya, terkait dengan eh, inti atau core Arab, inti dari Timur Tengah tadi ya, bahwa kemudian di sana dua dominasi negara Amerika maupun Inggris saling berkompetisi untuk mengambil pengaruh di Timur Tengah ya. Ya, alhamdulillah buat Bapak Ibu, ini kita buka sesi diskusinya. Buat Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, silakan diskusinya kita akan buka. Kemudian kalau memang ada yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom komentar. Nanti kita akan mintakan Ustadz untuk memberikan tanggapan. Atau mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang mau berinteraktif langsung, silakan di raise hand. Insya Allah nanti kita coba langsung mintakan beliau menanggapi ya. Ini dari pertanyaan sudah ada yang masuk ini Ustaz. Dari Pak Norman Baskara. Eh, Mungkin ini pertanyaan perdana untuk diskusi kita malam ini. Mengapa negeri-negeri Muslim mudah dipengaruhi oleh ideologi asing, Ustaz? Mau Ustaz, tanggapan Ustaz. Apa ya? Iya, ya memang banyak faktor ya. Banyak faktor. Faktor secara internal, pemahaman umat Islam terhadap Islamnya melemah ya. Apa penguasaan dia tentang Islam itu melemah. Islam tidak dipahami sebagai mabda ya, sebagai sebuah ideologi ya, sebuah akidah akliyah dan akidah akliyah yang itu melahirkan nizam, aturan-aturan. Tidak difahami Islam sebagai akidah siasa, tapi hanya sekedar akidah ruhiyah. Nah, sehingga ketika Islam difahami sebagian-sebagian menjadikan ada ruang yang seolah-olah itu tidak ada dalam Islam. Gitu. Nah, itulah ideologi lain itu masuk, ya. Mengisi ruang-ruang kosong itu. Gitu. Sehingga itu karena tadi Islam tidak dipahami secara kafah, secara sempurna. Bahwa Islam mengatur tidak hanya masalah ritual spiritual, tapi juga mengatur masalah muamalah, masalah politik, ekonomi, sosial, semua hal itu ada aturan dalam Islam. Nah, ketika itu tidak dipahami komprehensif, hanya menjalani Islam secara ritual saja kan hanya ketika dia ketemu misalkan gagasan-gagasan sosialisme ya, bagaimana kemudian eh, ya misalkan dari tulisan-tulisannya Karl Marx gitu ya, Das Kapital itu kan luar biasa ya. Kalau yang pernah baca itu langsung, karena gini juga ya, menurut saya ini juga kritik ya atau evaluasi. Islam itu kan tidak difahami sebagai sebuah nizam, itu juga jadi problem. Islam itu ketika belajar Islam itu langsung ke persoalan-persoalan yang sifatnya ya kalau bicara akidah langsung ke pokok-pokok keimanan. Ketika setelah itu langsung bicara tentang hal-hal yang praktis dari Islam, ya, masalah syariat. Gitu. Bicara langsung toharoh, ya, wudhu, bicara tentang fikih, gitu dan seterusnya. Yang kadang itu dibahas secara terpisah-terpisah. Gitu. Tidak dibahas Islam sebagai sebuah sistem dulu, gitu. Kerangka besarnya dulu. Gitu. Bahwa Islam itu begini, ada ini, ada ini. Itu kerangkanya. Nah, Islam itu langsung dibahas ini, ya, ketika uh, tidak komprehensif, makanya kemudian menyimpulkan Islam itu tidak apa, tidak punya gagasan-gagasan yang sifatnya praktikal ya, tentang bagaimana mengatur masyarakat.
bagaimana sikap terhadap perubahan sosial, bagaimana terkait dengan konflik di tengah masyarakat. Nggak ada itu atau jarang itu ya di kitab-kitab klasik gitu kita temukan gitu. Yang kita pelajari kan di madrasah atau di sekolah-sekolah Islam itu adalah langsung ke bahasan fikih kan. Gitu. Muamalah pun langsung ke fikihnya gitu. Bukan ke sistem muamalahnya. Ekonomi itu langsung ke fikih ekonominya, bukan ekonomi itu core-nya atau intinya itu apa aja. Gitu. Masalah kepemilikan, masalah status tanah, macam-macam gitu. Makanya ketika kemarin saya di Surabaya misalkan ada case tentang apa ya sama juga ya di Banten itu ada PIK ya ada SWL kalau di Surabaya itu tentang rencana penguasaan oleh swasta di daerah yang diperluas ya dari pantai atau dari laut yang direklamasi. Ini kan persoalan kepemilikan lahan. Nah, ini gimana sih perspektif Islam? Kalau dicari di kitab-kitab fikih mungkin nggak ketemu. Nah, ini juga jadi tantangan gitu. Makanya kemudian bertanya, jadi kenapa kok mudah dipengaruhi oleh ideologi asing? Ya karena memang tadi bisa jadi pembelajaran kita terhadap Islam itu tidak sistemik, ya. Sehingga ideologi itu masuk. Karena Islam itu adalah mabda, itu ada pembahasan atau kajian dan harusnya lebih kokoh. Kenapa? Karena ideologi Islam itu didasari oleh akidah Islam, bukan sesuatu yang terpisah. Tapi ini juga diserangnya oleh apa? Oleh sekularisme, gitu ya. Fasluddin Anwar. Ya. Jadi pertama pondasi ideologinya itu, pondasi kehidupannya itu diserang bahwa pisahkan dulu agama dan kehidupan. Nah, setelah pisah, makanya kemudian ideologi lain masuk. Ini dua hal yang seiring ya. Makanya kemudian kita harus kembalikan bahwa Islam itu dia majul madah biruh menyatukan materi dan ruh ya hidroksilatinah tidak dipisahkan tapi disatukan. Nah kalau disatukan berarti kan baru oh ada ideologi ada pembahasan ekonomi politik karena sudah pasti ada gitu harus yakin dulu ada baru kemudian kita bisa detailing ya bisa mendetailkan. Gitu. Tapi kalau dipisahkan sudah terpisah ritual saja ini nggak ada ini nyari yang lain kan karena menganggap Islam itu hanya ritual saja. Walau Ya, Alhamdulillah. Sudah ditanggapi ya Pak Norman. Eh, ini sudah ada juga Ustaz, satu pertanyaan yang di kolom chat untuk Ibu. Sebentar dulu Ibu ya. Khawatir nanti ini menunggu lama. Dari akun Ibu atau Mbak Muslimah ya. Mohon maaf kalau salah. Mungkinkah pemimpin negeri-negeri Muslim menjadi agen dua pihak, Ustaz? Nampaknya eh, Gamal Abdul Nasser dekat ke Soviet juga dekat ke Amerika. Sebenarnya loyalitas dia ke mana Ustadz? Nah ini gimana Ustadz? Untuk pemimpin kaum muslimin bisa nggak dia dua kaki Ustadz? ya bisa sangat bisa karena namanya manusia eh, dia bisa mengabdi kepada dua kepentingan walaupun nanti bisa eh, apa namanya, paralel bisa serial apa paralel jadi bisa bareng dua-duanya dilayani atau mungkin satu-satu ya ada perubahan gitu ya namanya manusia begitu ya. Umar bin Khattab itu dulu musuh Islam masuk Islam jadi pembela Islam ada perubahan banyak juga ya tapi ada juga yang kaum munafikin ya nah, dia pura-pura Islam tapi dia menjadi pembela kekufuran dan dalam konteks sekarang juga mungkin hal itu terjadi ya bahwa dia membawa kepentingan Amerika Serikat tapi dia menampakkan sebagai temannya Uni Soviet itu bisa atau juga sebaliknya gitu ya kayak sekarang Indonesia nih tinggal di lihat aja kan dia didikan Amerika tapi sekarang gabung dengan Bridge. Nah, ini Amerika apa Cina?
Kalau kalau jadi nggak hitam putih ya, nggak hitam putih gitu. Bisa jadi Amerika membiarkan dalam koridor tertentu gitu, bahwa dia menampakkan dekat dengan Cina, ya dengan Cina. Oh, jadi Baskar. Dia menampakkan dekat dengan Uni Soviet ya, dengan Nikita Khrushchev dan seterusnya gitu. Ditunjukkan gitu. Dia mengusung gagasan-gagasan sosialisme yang dekat dengan komunisme gitu. Tapi dia menjadi supporting dari kepentingan Amerika Serikat. Misalkan apa? Dia menerima bantuan militer dari Amerika Serikat. Gimana bisa kan secara logika ya? Dia support sosialisme Arab, tapi dia penerima bantuan militer terbesar dari Amerika Serikat untuk menjaga Israel. Gitu ya. Ya bisa. Itu yang terjadi Mesir itu ya, di masa Abdul Nasir dan seterusnya. Walaupun memang masih ini pada masa Abdul Nasir itu belum sebesar masa setelahnya ya, Anwar Sadat atau Husni Mubarak gitu. Ya, cikal bakal relasi kuat Amerika Serikat dengan Mesir itu sejak zaman Gamal Abdul Nasir. Gitu. Pondasinya itu dari situ. Artinya kita harus bisa baca case by case ya, kasus per kasus dan juga koridor atau batasan gitu. Karena sampai batas tertentu yang mengganggu kepentingannya, Amerika akan marah gitu ya, ganti gitu. Cari agen lain yang bisa lebih membawa kepentingan dia. Itu yang akan dilakukan. Karena kan namanya juga relasinya itu agen. Agen itu kan ya secara teori kan sebenarnya dia independen, independen, cuma dia sedang berhubungan, jadi perpanjangan tangan gitu. Nah, namanya agen dia bisa juga jadi agen ya kayak kita bisnis lah ya, tidak agen satu produk gitu, freelance gitu, dia agen ini agen ini agen ini gitu, cuman yang dominan apa gitu, selama masih masih bisa tersalurkan kepentingannya ya masih dipakai gitu. Tapi ketika ternyata oh kok dia terlalu terlalu bawa produk sana gitu ya, produk saya nggak dia jualin gitu ya, ya pasti dia akan cari agen lain ya, kurang lebih begitu lah. Walau Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi ya Bu Muslimah. Silakan Ibu Faiz masih bergabung. Iya, masih. Nah, monggo Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ada beberapa hal. Yang pertama, tadi ketika Ustadz menyampaikan bahwa core dari Middle East itu Syam atau Leban. Mungkin bisa dijelaskan lagi Ustadz, penempatan sampai kemudian disebut core dari Middle East itu reasonnya itu lebih ke arah kenapa apa gitu, apa kemudian memang just karena koordinat, karena posisi yang memang di tengah dari Middle East itu sendiri, atau kemudian ada reason lain. Sehingga kemudian ya faktanya memang daerah tersebut yang senantiasa dijadikan sebagai ya perebutan daerah kontrol gitu sampai hari ini pun penuh penuh konflik begitu. Tapi itu tadi yang kemudian mungkin saya dijelaskan lagi reasonnya itu kenapa begitu, kenapa kemudian disebut core-nya itu di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ke arah ini tadi yang apa namanya fertile crescent yang ada keinginan Inggris untuk tetap mengkontrol daerah Suriah itu sehingga kemudian ada wacana untuk disatukan dengan Irak sehingga kemudian disebut apa tadi itu hilal apa Ustaz yang ya fertile crescent. Ini maksudnya keinginan atau wacana yang digulirkan oleh Inggris untuk menyatukan Suriah dan Irak itu yang dituju goalnya itu sampai ke arah mana? Apakah kemudian menyatunya dua negara atau seperti apa sebenarnya yang diwacanakan oleh Inggris pada tahun itu? Saya pikir tahun-tahun itu kan tahun yang gagasan nation state itu sudah diterima secara luas di dunia internasional gitu. Terus kok mudah gitu ya? Inggris itu seolah kemudian keluar dari tatanan dengan kemudian melemparkan gagasan menyatukan Suriah dan Irak yang awalnya ya mereka adalah negara sendiri-sendiri. Kok bisa ada gagasan seperti itu di tengah dunia yang kemudian sudah sepakat pada tatanan nation state.
atau sebenarnya tidak begitu? Karena saya tadi mungkin tidak utuh menangkapnya. Ya, itu Ustadz yang kedua tentang penyatuan Suriah dan Irak. Ya, kemudian yang ketiga tentang Gamal Abdul Nasir. Eh, di kitab ini disebutkan bahwa kalau saya bacakan itu kan AS memulainya dengan memainkan slogan kemerdekaan, persatuan, dan sosialisme. Sebelum ke sana, jadi nampak sekali bahwa Gamal Abdul Nasir itu step-step yang dia lakukan itu ada pada arahan Amerika Serikat. Jadi kalau saya tangkap ya di kitab ini itu begitu bahwa dia melangkah itu atas arahan Amerika Serikat, termasuk ketika kemudian dia mengambil gagasan-gagasan ke arah sosialisme itu juga masih dalam arahan Amerika Serikat. Yang jadi pertanyaan itu kenapa kemudian Amerika itu justru melihat itu sebagai sebuah peluang mengkampanyekan gagasan yang bukan ideologinya atau ideologi rival, gitu ya, ideologinya Blok Timur itu adalah sebuah peluang. Ini kenapa, gitu? Kenapa Amerika melihat dengan sudut itu, gitu? Dan kenapa Amerika melihat dengan ya hal-hal tersebut, game? Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, um, tadi jenengan mengatakan agen itu bisa ada dua, bisa untuk kepentingan, bisa untuk ideologinya. Jujur ini konstruksi berpikir baru yang saya dengar gitu bahwa agen itu ya bisa dari dua hal ini, tidak harus seideologi. Em, tapi kan ya agak seolah tidak masuk akal gitu ya. Dia menjadi agen untuk memuluskan kepentingan sebuah negara yang ideologinya tidak dia ikuti gitu. Yang dia secara pemikiran, secara gagasan tidak mengikuti itu. Kok saya malah baliknya ke yang tadi ya bahwa stepping Gamal Abdul Nasir mengkampanyekan gagasan sosialis ke rakyat Mesir itu juga sebenarnya strategi, itu adalah arahan Amerika Serikat. So kalau itu ya secara umum ya Gamal Abdul Nasir itu benar-benar agennya Amerika Serikat yang ya akhirnya ya mungkin menegasikan yang jenengan katakan tadi bahwa agen itu ada dua ideologi dan kepentingan. Ya sebenarnya Gamal Abdul Nasir itu ya memang benar agennya Amerika begitu. Kalaupun kemudian dia melontarkan gagasan sosialisme itu ya kan itu alat saja atau sebenarnya tidak begitu, ngapunten. Oke. Itu start yang keempat. Kemudian yang terakhir, ketika di kitab ini dituliskan bahwa Gamal Abdul Nasir itu akhirnya menjadi orang yang berpengaruh tidak hanya di Mesir tapi hampir di negara-negara Arab. Eh, eh, Kemudian ketika memang faktanya begitu besarnya pengaruh sosok Gamal Abdul Nasir, tapi kenapa kemudian dia tidak lama begitu? Jadi dia kan tadi dari 58 sampai 61 berkuasanya itu. Kalau memang dia bahkan tadi Ustadz menyampaikan bahwa di kitab ini disebutkan dinampakkan oleh Imam Taqiyuddin betapa rakyatnya itu begitu menerima begitu ya terhadap Gamal Abdul Nasir. Tapi kenapa kemudian dia tidak lama begitu berkuasanya? Sebenarnya ada apa begitu? Oke. Sampun untuk sementara itu jazakumullah khair. Eh, ini dulu ya, banyak. Yang gampang dulu, yang terakhir. Kenapa dia tidak lama? Karena dia meninggal, keburu wafat. Wafat digantikan Anwar Sadat. Nah, jadi memang bukan masalah eh, tidak lagi diterima masyarakat atau ada kudeta, karena dipanggil oleh Allah. Itu tidak lama. Ustadz kurang keras Ustadz suaranya. Oh, karena meninggal jadi diganti. Itu ya. Kalau nggak meninggal masih berkuasa gitu. Tapi karena sakit jantung meninggal ya sudah selesai. Kekuasaannya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir tadi ya. Kemudian balik ke yang awal. Apa yang menjadi
menjadikan Syam itu sebagai inti atau core dari Middle East? Ya, banyak faktor. Secara historis, memang wilayah itu wilayah strategis ya sejak dulu kala ya. Bahkan munculnya peradaban-peradaban kuno kan dari dari situ ya. Apa namanya? Dari Syam gitu. Dari seperti Mesopotamia gitu kan. Kemudian Babilonia gitu. Termasuk juga pada masa Mesir ya, Firaun itu juga dengan Assyria gitu. Nah itu apa namanya Syam gitu. Jadi secara historis memang dia wilayah yang sangat strategis. Kenapa strategis juga subur? Kenapa subur tadi dikaruniai oleh dua sungai yang menyuburkan wilayah itu, termasuk juga itu menjadi hub ya penghubung dari tiga benua Afrika, Asia dan ke arah Eropa. Gitu. Makanya kemudian sampai sekarang dia menjadi wilayah yang strategis. Ya. Walaupun sekarang kan geser-geser. Kalau secara laut ya mungkin wilayah Mesirnya ada terusan Suez gitu, jadi choke point. Wilayah udara penerbangan internasional itu sekarang berebut tuh wilayah Timur Tengah ya. Makanya kenapa maskapai-maskapai internasional itu yang populer ya maskapai yang ada di sekitar situ. Turkis gitu ya. Dia jadikan Istanbul sebagai titik hubnya mau ke Eropa, ke Afrika, ke Asia gitu. Dan muncul Emirat dari Uni Emirat Arab di sana. Dan muncul Qatar gitu ya, Oman, sekarang Saudi gitu. Kenapa nggak Suriah? Ya Suriah ini memang terjadi banyak konflik ya, atau Irak gitu. Sehingga dia mungkin tidak berpikir atau tidak punya kesempatan untuk bisa mengembangkan ke sana. Itu di masa modern. Jadi memang ini daerah yang sangat-sangat strategis. Dan yang kedua tentang Inggris, goalsnya apa? Ya, Inggris itu kan berusaha mempertahankan kekuasaannya di Timur Tengah dengan agen-agennya. Makanya dia coba cari agen-agen yang punya kesamaan secara historis ya dengan pengaruh Inggris gitu. Sisa-sisa Inggris itu kan kalau di wilayah Teluk ya Uni Emirat Arab itu kan dijauhan kalau bersatukan. Itu ya yang paling mungkin adalah dari Mesir kemudian ke Irak. Kemudian di tengahnya itu ada Suriah gitu. Arab Saudi itu sudah established dengan sistem kerajaannya sendiri. Gitu. Jadi ya tiga negara itu yang bisa dimainkan. Gitu. Irak masih di bawah kekuasaan Inggris sampai nanti digulingkan oleh militer ya. Kemudian juga Mesir awalnya dikuasai oleh Inggris, Raja Farouk sampai kemudian Jamal Abdul Nasir menggulingkannya. Suriah sebenarnya itu wilayahnya Perancis kan. Nah, cuman Perancis itu memang juga nggak terlalu kuat gitu. Pasca mandatnya itu tergeser oleh Inggris, ya Inggris main di sana. Gitu. Jadi memang lebih ke arah pragmatis seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Inggris. Kok bisa dengan gagasan paham atau ideologi, padahal kan sedang emerging ya gagasan nation state di dunia ketiga. Gitu. Jadi perlu kita kalau kita lihat tentang the wave of nation state ya gelombang persebaran konsep negara bangsa itu beda antara Eropa dengan dunia ketiga. Kalau di Eropa itu memang muncul pasca Westphalia. Westphalia, perjanjian Westphalia tahun 1648 itu melahirkan muncul negara-negara bangsa di Eropa. Nah, itu yang kemudian mereka melahirkan kolonialisme kan, negara-negara Eropa itu menjajah ke dunia ketiga, ke Afrika, ke Amerika Latin, kemudian ke Asia gitu. Sampai terjadi Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2,
Amerika memainkan isu nasionalisme untuk melawan imperialisme negara nasional, gitu ya. Inggris negara nasional, kerajaan tapi nasionalis, ya. Dia punya imperium. Prancis dia negara nasional di Eropa tapi dia punya imperium. Belanda negara nasional di Eropa tapi dia punya jajahan koloni, gitu. Nah, isu nasionalisme itu dibawa oleh Amerika Serikat untuk melawan dominasi negara-negara nasional di Eropa. Nah, muncullah gagasan apa namanya, neo imperialisme, neo kolonialisme, gitu ya. Right of determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Bahwa kami negara kolonial itu punya hak untuk jadi negara, gitu. Nah, kemudian muncullah berbagai revolusi, berbagai perlawanan, berbagai gerakan-gerakan di dunia ketiga, Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin, untuk melawan para penjajahnya, kan. Nah, itu disupport oleh Amerika Serikat salah satunya, gitu. Dan mereka melawannya itu tidak lagi dengan sebelum gagasan nasionalisme, kan. Kayak di Indonesia, kita kan dulu tuh jihad melawan Belanda, gitu. Tapi ketika pasca Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, perlawanannya itu dengan gagasan-gagasan nasional. Nah, Indonesia ini dengan membawa ide Indonesia sebagai negara bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Malaysia melawan penjajahan Inggris, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makanya kemudian gagasan nasionalisme itu atau gelombang nasionalisme itu berbeda apa yang terjadi di Eropa dengan apa yang terjadi di dunia ketiga. Nah, tapi kita tahu bahwa pasca Perang Dunia Kedua itu juga ada persaingan ideologi, ya kan, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Makanya itu jadi berkelindan, bersinggungan, ya, antara gagasan nasionalisme melawan penjajahan, ya. Nah, maka muncul apa namanya, Dasar-Sila Bandung, ya, Konferensi Asia Afrika di Bandung itu kan memuarakan perlawanan terhadap penjajahan, mendorong negara-negara yang belum merdeka untuk merdeka. Tapi di situ ada persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga gagasan-gagasan nasionalisme itu disambut atau diarahkan kepada ideologi atau blok di antara mereka yang dipengaruhi oleh Uni Soviet. Maka muncullah negara nasional komunis, gitu, atau sosialis. Yang dipengaruhi oleh Amerika, negara nasional pro terhadap Amerika. Ada yang pengen non-blok, gitu, tidak ke Amerika, tidak ke Uni Soviet. Nah, yang terjadi di Timur Tengah juga kurang lebih sama, gitu. Muncul perlawanan terhadap imperialisme Inggris, Prancis, gagasan negara bangsa, tapi siapa yang mempengaruhinya? Gitu. Muncullah gagasan sosialisme, muncullah gagasan Republik Persatuan Arab. Jadi memang situasinya itu seperti itu. Makanya dua-duanya itu bermain, gitu ya. Maksudnya apa? Negara bangsanya dimunculkan, tapi ketika mereka bersatu itu dengan gagasan ideologi. Tapi itu juga pastinya ada sekat-sekat nasionalisme yang menjadi pembatas di situasi perang dingin itu. Penyatuan ideologi itu ada, gitu. Makanya muncul pan-komunisme. Negara-negara komunis bikin blok, bahkan mereka menyatukan negara, kan, kayak Uni Soviet. Atau misalkan negara-negara Eropa coba mereka melepaskan diri, negara-negara kapitalis bikin Uni Eropa, gitu. Termasuk juga di Timur Tengah ini muncul Republik Persatuan Arab, RPA, ya, karena memang gagasan melawan perlawanan penjajahan Inggris itu disambut dengan sosialisme, gitu. Menyatukan lagi, melawan penjajahan negara bangsa, tapi kan itu juga tidak terlalu bisa bertahan lama. Kenapa? Karena proses ideologisasi itu kan bukan proses yang mudah. Itu
terlalu, apalagi hanya bergantung kepada aktor ya, kepada sosok tertentu. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya Gamal Abdul Nasir. Ya, betul, dia itu kan agennya Amerika. Kenapa dia bawa gagasan rival? Ya karena tadi saya sampaikan bahwa ada koridor yang dipersilahkan, yang menunjukkan bahwa ini sekalian ya dengan yang berikutnya, kok agen bisa dua-duanya, bisa ada agen ideologi, ada agen kepentingan. Ya memang faktanya begitu ya. Namanya juga agen kan, dia tidak selalu panjangan tangan dari ideologi. Gitu. Bisa saja dia agen itu hanya agen alat gitu. Sehingga nanti akan kelihatan tuh ada agen yang kutu loncat ya, pindah-pindah. Itu kan juga muncul gitu. Faktanya itu ada gitu. Kok dia awalnya pro ini, pindah pro ini gitu. Ya karena dia agen kepentingan, bukan ideologi. Tapi kalau agen ideologi ya dia akan sampai mati itu kalau agen ideologi. Jadi sebenarnya agen ideologi itu lebih kuat ya, kepentingan. Kalau agen kepentingan ya Amerika juga akan pakai, tidak hanya Amerika ya, negara yang makainya itu akan pakai ketika memang kepentingannya. Tapi kalau agen ideologi mungkin ketika dia tidak berkuasa, dapat tempat itu akan diselamatkan ketika situasinya ini nanti balik lagi, ditempatkan lagi. Kenapa? Karena dia memang sudah agen tulen, agen ideologi. Tapi kalau agen kepentingan ya kalau nggak digunakan ya mungkin diganti, dibunuh atau seperti itu. Walau ya. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi pertanyaan Bu Faiz. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ustaz di kolom komentar kita. Mohon izin Ustaz, kita tuntaskan 2 pertanyaan ini dulu. Ini yang dari akhir dulu, yang masuk dari Bu Maya dari Bogor. Mbak atau Ibu, mohon maaf, mohon izin. Beliau mengkonfirmasi Ustaz, Ustaz, kitab ini bukan ditulis Syekh Taqiyuddin ya? Ini beliau mengkonfirmasi karena beliau sudah wafat 1977. Sementara kitab ini ditulis 2004. Gimana Ustaz? Validasinya Ustaz? Ya, jadi begini, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu kemudian ada yang di apa namanya ditaban ya, diadopsi ya, oleh partai politik yang beliau buat, apa itu Hizbut Tahrir. Jadi ketika kitab itu diadopsi, ditabani oleh Hizbut Tahrir, maka itu menjadi kitabnya Hizbut Tahrir. Walaupun kemudian awalnya itu kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Seperti itu. Nah, ketika sudah diadopsi oleh Hizbut Tahrir atau diserahkan pada Hizbut Tahrir, maka menjadi solahiyah atau kewenangan dari Amir Hizbut Tahrir untuk melakukan revisi ya, perluasan gitu, atau mungkin tambahan-tambahan gitu, dilakukan koreksi karena sudah diserah terimakan gitu ya dari pengarangnya kepada partai. Kurang lebih begitu. Apa ada kitab-kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir itu kemudian masih ada revisi-revisinya gitu ya, dirubah lagi sehingga ada kritikan, kok Syekh Taqiyuddin masih hidup gitu ya, karena kitabnya masih hidup gitu. Nah ini duduk persoalan itu begitu. Sama kayak kitab ini kan 2004 gitu, makanya disebutnya kan dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir karena memang perluasannya banyak, walaupun memang awal dibuat oleh beliau. Ada yang nama beliaunya masih dicantumkan dalam kitab itu karena mungkin perluasannya tidak terlalu dominan.
mungkin ada revisi-revisi sedikit gitu ya. Makanya nama beliau masih dicantumkan di kitab itu, Taqiyuddin An-Nabhani. Tapi ada yang mungkin diganti namanya karena perluasannya lebih banyak yang dilakukan oleh yang meluaskannya, kayak kitab Nizam Hukmi itu disebutnya Syekh Abdul Qadim Jaltu, pada awalnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi karena Syekh Abdul Qadim Jaltu lebih banyak merevisinya gitu, pada masa itu, gitu, walaupun sekarang sedang direvisi lagi. Tapi ada juga yang apa ya tadi ya masih ditulis namanya, kayak misalkan yang terbaru itu kitab Nizam Istimai, itu masih ada tuh revisi, masih hangat 2024. Pada itu saya tahu udah apa nih, udah wafat. Itu masih ada revisi. Kenapa? Karena ada apa? Ada semacam masukan masalah dalil yang mana lebih kuat, mungkin ada koreksi penyebutan dan seterusnya. Itu ya kurang lebih penjelasan kenapa kok dinisbatkan ke beliau padahal beliau ini sudah wafat. Karena memang ini sudah diserahkan ke partai, ke Sudan. Kalau kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang tidak ditabani itu tidak ada proses-proses tadi ya. Tapi ini karena ditabani dan juga dikaji dalam halaqah yang sudah hadir, maka kemudian kewenangannya ada di Amir sudah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjawab ya apa yang ditanyakan dari Ibu atau Mbak Maya ya dari Bogor. Salam dari Bogor ini. Ini dari Pak Norman kita coba jadikan satu pertanyaan ya Ustaz. Ada dua pertanyaan. Mengapa Muslim banyak namun seperti buih di lautan Ustaz? Apakah karena terlalu jahil atau karena faktor eksternal yang lebih dominan daripada Islam itu sendiri? Lantas yang pertanyaan selanjutnya, apa yang mesti dilakukan Ustadz agar Muslim mampu mempersatukan negeri-negeri Muslim? Apa yang harus dilakukan umat agar mampu mempersatukan negeri-negeri kaum Muslimin? Nah, ini pertanyaan penutup juga sekalian Ustadz dari Pak Nurman Baskara. Monggo Tad. Ya, ya, tadi saya sudah singgung juga ya. Faktor internal ada faktor eksternal. Faktor internal tadi tidak memahami Islam sebagai mabda dan juga semangat keislaman rendah gitu ya. Akhirnya Islam itu tidak terpatri lah pada diri seseorang sehingga mudah kemudian didominasi oleh pihak lain. Faktor eksternal memang juga ya saat ini kondisinya sedang roda berputar. Kapitalisme sedang di atas, umat Islam sedang di bawah, sehingga umat Islam menjadi inferior ya, menghadapi peradaban-peradaban yang sekarang sedang manggung gitu. Makanya ini yang kemudian harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi ya, sehingga tidak seperti yang disitir ya dalam hadis Rasulullah, kita itu seperti buih di lautan, banyak tapi terombang-ambing. Kenapa bisa terombang-ambing? Karena memang umat Islam tidak memahami. Lebih dominan mana, faktor eksternal atau internal? Ya dua-duanya. Internal juga kita menyadari berapa jumlah umat Islam, hampir 2 miliar. Jangan inilah yang menusuk mata kita ya. Saudara-saudara kita di Palestina itu kan dikelilingi oleh negeri-negeri Muslim. Mereka ditindas sedemikian rupa, gitu ya. Dizolimi sedemikian rupa. Sudah meninggal lebih dari 45.000 ya. Setahun itu genosida. Tapi kan ya mudah-mudahan kita tidak ya, mendoakan minimal, memberikan bantuan, mengerahkan kekuatan ya. Ya kita jauh nih dari Indonesia. Suriah, Yordan, Arab Saudi. Makanya ketika tahun baru kemarin mereka melakukan perayaan tahun baru kan apa? Miris gitu ya. Menyedihkan sekali.
Kenapa? Karena ya sudah dirusak mulai dari pemahaman Fasluddin Anil Hayah, sekularisme, ukhuwah Islamiyah, gitu ya, merasa satu satuan. Itu kan ada faham-faham Barat yang merusak ya, sekularisme, nasionalisme, demokrasi dan individualisme, banyak sekali paham-paham asing yang kemudian masuk ke dunia Islam, bahkan diajarkan. Kenapa diajarkan? Karena memang penguasa-penguasa negeri ini menjadi antek dari kepentingan-kepentingan Barat. Gitu. Nah ini yang juga kita sangat-sangat. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tentu umat Islam tidak boleh berdiam diri. Insya Allah kajian ini kan menjadi salah satu bagian dari upaya kita untuk peduli ya terhadap urusan Islam. Bahwa ternyata urusan umat ini mulai dari apa yang kita lihat sehari-hari di depan mata kita. Kita lihat kemaksiatan di depan mata kita dengar kemaksiatan di kiri kanan telinga kita, sampai ke urusan yang sifatnya konsepsi, sampai urusan yang sifatnya konspirasi secara global. Gitu. Ini luar biasa. Yang kita kaji ini kan mengumumkan bahwa ada Amerika Serikat nih yang melakukan sesuatu di sana gitu, dengan program-programnya. Karena negara adidaya itu punya kepentingan secara global gitu, untuk tetap panggung menahan para pesaingnya, gitu. Pesaing secara ideologi, gitu. Dan Islam itu menjadi pesaing, dan dengan berbagai cara dia upayakan untuk menghambat kebangkitan Islam. Gitu. Quote dari siapa? Elon Musk itu menarik, itu di X ya. Ya caption konferensi khilafah yang di Amerika sana kan. Itu menunjukkan ketakutan dari Barat ya, dari Barat ya, terhadap pesaing ideologi mereka. Mereka sadari itu, makanya mereka lakukan langkah-langkah yang sistematis gitu, untuk melakukan pencegahan mereka bisa lakukan. Dan ini sangat-sangat komprehensif, makanya harus belajar terus gitu ya, mengkaji dalam aktivitas dakwah gitu ya. Karena memang langkah kecil kita itu akan memberikan efek ke langkah-langkah yang lebih luas. Memang luar biasa problematika yang kita hadapi, tapi ya harus ada bukti real yang kita bisa lakukan dalam keseharian. Baik dalam konteks langkah dakwah, termasuk juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu umat Islam harus yakin bahwa ini harus seiring sejalan ya. Dulu Rasulullah SAW membangkitkan Islam sebagai sebuah daulah kecil di dua himpitan imperium besar ya, Persia dan Romawi, tapi dalam waktu yang singkat ketika kekuatan Islam betul-betul terwujud ya, itu dengan mudah diluluhlantak. Maka kita juga insya Allah bisa melakukan hal yang sama. Walau. Ya, alhamdulillah. Sepertinya itu langsung closing statement ini. Ya, alhamdulillah kita cukupkan ya Bapak Ibu jamaah sekalian.